Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa di mana Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita minggu hari ini untuk mengambil bagian di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah ibadah yang kita bangun pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita pada ibadah saat ini demikian: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah wujud kasih Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia bersedia untuk memberikan kasih-Nya dan berkat-Nya bagi kita semuanya. Ia juga mau menolong dan membimbing kita.
Sudah selayaknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa memuliakan Dia karena Ia senantiasa mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayang. Datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Namun demikian kita juga harus mengakui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata di dalam kehidupan kita masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengakui akan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami, karena di dalam kehidupan kami masih banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Ini berarti kami belum bisa mengasihi Tuhan, demikian juga sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, sucikanlah kami, kuduskanlah kami, supaya kami boleh layak di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya, pengampunannya bagi kita semua. Berita anugerah dari Tuhan demikian yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 dan 25 yang demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kita sambut dengan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan bait yang kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, membaharui hidupku.
yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15, mari kita satukan hati di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat karunia umur panjang hari ini, kesehatan jasmani rohani, terlebih-lebih kesempatan kami untuk dapat membaca dan belajar merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus membuka setiap hati kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Suwito, kiranya kasih Tuhan Yesus tercurah sehingga kami boleh memahami, menyimpan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk membaca dan merenungkan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15 dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 50A bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Kita tetap bersyukur karena kita boleh membangun ibadah hari ini meskipun masih beribadah di rumah kita atau di kediaman kita masing-masing. Saya akan mengulangi ayat yang ke-14 demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang menyatakan demikian, tak kenal maka tak sayang. Kalau itu diteruskan, kenal itu berarti sayang. Ini menggambarkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hubungan atau relasi antara seseorang dengan yang lainnya. Ketika saling mengenal antara satu dengan yang lain, relasi yang dibangun pada umumnya adalah relasi yang baik. Relasi yang sangat dekat. Kalau misalnya ada yang lain membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka yang lain juga akan merespon dengan baik. Ini berarti dalam hubungan itu ada kedekatan, ada perhatian antara satu dengan yang lain ketika saling kenal. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebalikannya, jika tidak mengenal sama sekali, tentunya hasilnya atau situasinya akan beda. Mungkin seorang akan cuek, seorang tidak akan perhatian, seorang tidak akan peduli kepada yang lain karena memang tidak mengenal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi atau hubungan antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan umatnya begitu dekat. Dalam bacaan kita tadi digambarkan, diumpamakan seperti gembala dan domba. Tetapi gembala di sini yang dimaksud adalah bukan gembala upahan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Ia adalah gembala yang bertanggung jawab. Ia adalah sosok gembala yang sempurna, yang digambarkan di dalam Mazmur 23, seperti yang tadi menjadi tema ibadah kita hari ini. Ia adalah sosok gembala yang mampu memberikan perhatian kepada setiap dombanya. Ia adalah Tuhan yang mampu memberikan perhatian kepada seluruh umat kepunyaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ingat ya,
sebuah lagu yang ini sudah cukup lama mungkin kita kenal. Tuhan adalah gembalaku. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah mengetahui lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nyatanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu ini tertulis di dalam kitab Mazmur 23. Kalau kita hayati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu ini memang sangat luar biasa. Dan gambaran pemazmur tentang seorang gembala ini sempurna dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam karyanya ketika ia berada di tengah-tengah kehidupan manusia, ia betul-betul dapat membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Ia betul-betul mampu untuk memberikan keselamatan bagi umat kepunyaannya. Ia juga mampu memberikan kasih yang sangat luar biasa bagi umat kepunyaannya. Ketika ada yang sakit, ia sembuhkan. Ketika ada yang berbeban, ia berikan kelegaan. Terlebih ketika umatnya berada di dalam kesesakan akibat dosa dan kesalahan, Sang Gembala baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu mau untuk berkorban, menderita sengsara, mati, disalib, sampai bangkit pada hari yang ketiga, sebagai bentuk gambaran bahwa ia seorang gembala yang betul-betul peduli kepada umat kepunyaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah gembala yang baik. Tentu ini menjadi sangat berarti di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita berada dalam kondisi sulit, ketika kita dalam kondisi bahaya, tentu keberadaan Sang Gembala yang baik itu betul-betul berarti di dalam kehidupan kita. Apakah ia juga peduli pada kita? Tentulah ia juga peduli kepada kita. Apakah ia perhatian dengan kita? Tentulah ia akan perhatian pada kita.
Dalam bacaan kita tadi, ia mengenal domba-dombanya. Ia dekat dengan domba-dombanya. Tentu ia juga akan memperhatikan dan peduli kepada kita. Terlebih pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasakan bahwa dalam kehidupan kita berada dalam kondisi kehidupan yang sulit. Mungkin kita diperhadapkan pada persoalan ekonomi kita, usaha-usaha yang kita lakukan hasilnya berkurang, mungkin karena hama, mungkin karena pasar yang mulai menurun. Demikian juga ada di antara kita, saudara-saudara kita yang harus berhenti bekerja, dirumahkan karena wabah atau pandemi COVID-19 ini. Tentu ini menjadi beban bagi kita semua. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada bahaya besar yang menghampiri kita, yaitu penyebaran COVID-19 ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat kepunyaannya? Bagaimana sikap kita sebagai domba-domba gembalaannya? Tentulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada bahaya yang mengancam seperti virus ini, tentu kita tidak menentang bahaya itu. Itu bagaikan, kalau menentang ya bagaikan domba sedang di pinggir jurang tetapi tidak mau mendengarkan nasihat. Ini berarti bahwa kalau kita digambarkan sebagai domba, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dalam situasi bahaya karena ada COVID-19 yang mengancam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sebagai domba? Apakah kita menantang bahaya itu? Apakah kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan? Tentulah sebagai gembala tidak akan mungkin mengarahkan domba-domba itu pada bahaya. Tentulah sebagai gembala tidak akan mungkin domba-dombanya menentang bahaya yang betul-betul mematikan itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi domba yang dekat dengannya, ketika kita menjadi domba yang mengenal Dia dengan baik, tentu kita akan menuruti nasihat dari Sang Gembala yang baik itu. Tentulah kita tidak akan menentang adanya bahaya. Tentulah kita akan berupaya mendekat dengan Dia. Tentulah kita akan senantiasa berserah penuh kepada Dia dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, peduli pada kita semua. Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik juga tentu akan memberikan kasih-Nya, pertolongannya, perhatiannya bagi kita semua, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan di masa yang sulit ini. Mari kita mengenalnya lebih dalam lagi. Mari kita mendekatkan diri kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati lagi, supaya kita selamat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas segala kasih dan berkat yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan hari ini kita nyatakan melalui persembahan yang akan dipandu salah seorang diaken jemaat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ada di rumah, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengan kita memujikan memakai kidung jemaat nomor 403, bait pertama dan yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada Tuhan pada hari ini, ada dasar firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat yang pertama, yang begini firman Tuhan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Amin. Mari kita iringi dengan memakai pujian kidung jemaat nomor 403, bait pertama dan yang kedua. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberikan aku sudah menetes berkatmu, biar tercurah baru. Kita pujikan bait yang kedua. Tercurah, hidup kembali sangat di atas bukit dan lurah, bunyi darai terdengar.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memasuki doa syafaat kita. Dan nanti di akhir doa kita juga akan ungkapkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman yang boleh kami renungkan pada ibadah hari ini. Engkau adalah Gembala yang baik, Gembala yang mengenal kami sebagai umat-Mu, terkhusus dalam situasi dan kondisi seperti yang kami alami pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan peduli kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu ini. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni, Tuhan memberikan berkat bagi mereka, memberikan kecukupan bagi mereka. Demikian juga usaha-usaha yang mungkin diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap persoalan, untuk setiap hal yang sedang dihadapi. Kami percaya kuasa Tuhan juga boleh nyata atas kehidupan kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang seringkali diperhadapkan pada kondisi perekonomian yang sulit. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati agar mereka juga boleh senantiasa dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan. Berikan kesabaran atas mereka dalam kondisi fisik yang lemah, dalam kondisi fisik yang seringkali tidak berdaya. Kami mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat akan pelayanan kami di jemaat Rejo Agung ini. Kami mohon Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang masih dapat kami lakukan, baik pelayanan melalui persiapan-persiapan ibadah maupun perekaman-perekaman ibadah yang dilakukan. Tuhan memberkati sehingga pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat dimanapun berada. Saudara-saudara kami yang ikut mendukung di dalam program pelayanan ini, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Bapa yang Maha Kasih, sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan pemulihan, di mana pada saat ini masih berjuang menghadapi pandemi virus corona. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan, karena kami merasa bahwa kemampuan kami sebagai manusia ini terbatas. Kami membutuhkan Tuhan untuk senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Demikian juga para pemimpin kami, para tim medis, dan juga aparat keamanan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kuatkan dan mampukan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan pemimpin kami tingkat daerah. Tuhan menolong dan memberkati mereka.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami semuanya. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari kita kembali ke tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 bait yang pertama. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, memimpin aku pada air tenang, dan memaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang terbit. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua,
hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Demikian pelayanan ibadah Minggu pada pagi hari ini. Atas nama Majelis Jemaat Rejo Agung menyampaikan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.